Ini sambal terasi yang enak banget, pedasnya bikin nasi auto nambah. Tapi yang ini beda ya, rasanya lebih wangi, lebih nendang dan gak bikin enak. Ada satu langkah kecil yang bikin hasilnya jauh lebih mantap. Yuk kita buat. Nah, ini dia bahan sambal terasi yang enak ya. Ada 10 cabai rawit, kemudian ada 3 cabai merah keriting, selanjutnya ada segenggam bawang merah ya teman-teman. Bawang merahnya belum saya kupas ya. Kemudian ada 1 siung bawang putih, dan selanjutnya ada 2 tomat ya, yang satu ukuran tomat merah ukuran besar dan tomat merah ukuran kecil. Kemudian selanjutnya saya menggunakan 1 saset terasi udang Mama Suka, 1 buah jeruk limau. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahannya untuk membuat sambal terasi yang enak banget. Selanjutnya sisihkan terasinya, kemudian sisihkan juga jeruk limaunya ya teman-teman. Kemudian saya akan pisahkan antara tangkai cabai merah keriting dengan cabainya. Selanjutnya saya pisahkan satu persatu. Kalau udah selesai baru saya lanjutkan dengan memisahkan tangkai cabai rawit ya. Lakukan hal ini hingga semuanya selesai. Oh iya teman-teman, sambil menunggu saya selesai melepaskan tangkai dari cabenya, saya hanya mengingatkan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian ya, agar saya makin semangat untuk membuat konten memasak. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru apabila Mami Mika membuat video konten memasak yang baru ya teman-teman. Selanjutnya kalau percabeannya udah dipisahkan antara tangkainya dengan cabenya, baru saya akan mengupas bawang putih ya. Di sini saya menggunakan 1 siung bawang putih. Kemudian selanjutnya saya akan mengupas ya teman-teman bawang merahnya. Untuk bawang merahnya ini saya belum tahu memakai berapa siung ya, karena kan belum dikupas ya teman-teman. Jadi ntar untuk penyebutnya berapa siung bawang merahnya ntar saya kasih tahu waktu saya akan memotong-motongnya ya teman-teman. Nah ini saya sudah kupas bawang merahnya. Selanjutnya saya akan mengambil baskom biru, masukkan semuanya bahan-bahan ke baskom biru, karena ntar mau saya cuci semua ya bahan-bahannya untuk membuat sambal terasi yang enak ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah masuk semua ke dalam baskom. Kemudian jangan lupa kita lanjutkan ke proses pencucian. Kemudian semua bahan-bahan untuk membuat sambal terasi yang enak saya cuci dengan menggunakan air mengalir dan tentunya dengan air bersih. Seperti biasa saya mencucinya 2 kali ya teman-teman. Dan ini udah masuk ke tahap pencucian yang kedua ya. Kenapa saya mencucinya 2 kali ya teman-teman? Supaya biar lebih higienis saja, dan Mami Mika memastikan semua bahan-bahannya harus bersih. Karena untuk dimakan sendiri dan dimakan bersama dengan keluarga tercinta harus dijamin kehigienisannya ya tentunya ya. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah siap ya, sudah saya cuci. Selanjutnya saya akan mulai melanjutkan untuk proses pemotongannya ya. Yang pertama kali yang saya eksekusi atau yang saya potong-potong adalah cabai merah keritingnya ya. Di sini saya menggunakan 3 cabai merah keriting. Kenapa saya potong-potong terlebih dahulu? Biar mempermudah saya nanti waktu proses nguleknya ya teman-teman. Kemudian sisihkan, kita tepikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan eksekusi si cabai rawitnya. Untuk cabai rawitnya ini hanya saya potong ya teman-teman menjadi 2 bagian atau 3 bagian, yang penting dipotong kasar aja. Kenapa saya potong kasar? Biar entah kalau waktu digoreng tidak meledak-meledak atau meletup-letup ya, dan mempermudah saya juga untuk proses penghalusan. Nah oke teman-teman, jika cabai rawitnya udah terpotong semua, kita tepikan. Selanjutnya saya akan mengambil 1 siung bawang putih ya. Untuk bawang putihnya ini juga saya potong kecil-kecil ya teman-teman ya. Kemudian saya akan eksekusi bawang merahnya ya. Oh ternyata teman-teman, bawang merahnya saya memakai 7 yang besar ya. Yang 7 yang besar ini rencananya saya mau potong kecil-kecil aja, nggak saya rajang karena ntar mau dihaluskan ya teman-teman. Jadi saya potong kecil-kecil biar mempermudah saya waktu proses ngulek atau waktu proses penghalusan. Selanjutnya saya ada lagi teman-teman, ada bawang merah lagi yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil ada 8 buah.
Nah, untuk bawang merah yang kecil-kecil ini usahakan dirajang setipis mungkin ya teman-teman, seperti kita mau membuat bawang goreng. Ini rahasianya teman-teman untuk membuat sambal terasi yang enak dan yang pastinya beda banget dan rasanya pasti segar teman-teman ya. Selanjutnya saya akan memotong-motong tomatnya ya teman-teman. Potong tomatnya ke bentuk yang paling kecil ya, potongan kecil ya teman-teman, biar ntar mempermudah saya untuk proses menghaluskan atau proses ngulek ya. Nah, kalau sudah semuanya dipotong-potong seperti ini ya, dari percabeannya, perbawangannya dan pertomatannya semuanya udah dipotong-potong. Selanjutnya Mami Mika akan proses memasak atau menumisnya terlebih dahulu ya. Tuang minyak secukupnya, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk, tumis ya teman-teman hingga semuanya berbau harum ya, dan tunggu hingga bawangnya layu ya teman-teman. Ini saya masaknya menggunakan api sedang cenderung kecil. Saya menggunakan api sedang cenderung kecil supaya hasilnya ntar bagus ya, tidak gosong dan tidak pahit. Nah, ini sudah layu teman-teman bawangannya ya, perbawangannya udah layu. Kemudian kalau udah layu baru saya masukkan terasi. Di sini saya menggunakan 1 saset terasi Mama Suka ya. Kemudian saya goreng ya teman-teman bersamaan dengan si bawangnya dan percabeannya. Selanjutnya saya akan masukkan tomat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kalau semua bahan-bahan udah masuk, saya tumis bersamaan ya. Nah, kenapa alasan saya memasukkan tomat dengan terasinya terakhir ya, tidak saya masukkan bersama dengan perbawangannya ya, biar tomatnya ini kan mudah matang. Kalau saya masukkan bersama perbawangannya, entar dia kering teman-teman. Kalau sampai kering, entar dia nggak segar kalau dibuat sambal. Jadi airnya sudah habis tergoreng teman-teman. Jadi biar saya masukkan terakhir bersama terasinya, biar kesegaran tomatnya ini atau air di tomatnya ini masih ada kandungannya, masih ada ya teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah tips ya dari saya untuk membuat sambal terasi yang enak. Ini sudah layu semua ya teman-teman, tomatnya udah layu, bawangnya udah layu, terasinya udah matang ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diangkat ya teman-teman dan pindahkan ke cobek. Ini udah saya pindahkan. Selanjutnya saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian Mami Mika ulek ya. Untuk ulekannya gak usah terlalu halus ya teman-teman, kasar aja. Nah, persingkat waktu ternyata sudah halus ya teman-teman. Ini yang Mami Mika inginkan, tidak terlalu halus, tetap ada teksturnya ya. Kemudian jangan lupa dikoreksi rasa. Walah, ternyata Mami Mika lupa nggak memasukkan gula pasir. Ini Mami Mika tambahkan 1 sendok teh gula pasir munjung ya teman-teman ya. Kemudian ulek kembali ya teman-teman hingga si gula pasirnya ini tercampur rata dan larut di dalam sambalnya ya teman-teman. Nah, kalau si sekiranya udah larut dan si gula pasirnya udah tercampur rata dengan sambalnya, jangan lupa di testing rasa kembali ya teman-teman. Nah, di tahap akhir ini aku tambahkan sedikit bawang merah mentah ya. Kita ulek kasar saja, nggak usah terlalu halus, biar aromanya tetap segar dan terasa. Setelah itu baru aku kasih perasan jeruk limau sedikit, supaya rasanya makin segar dan pedasnya lebih naik. Nah, ini dia teman-teman yang membuat masakan sambal terasi yang enak, yang beda sendiri ya teman-teman, karena rasanya makin segar dan makin nendang. Selanjutnya saya tambahkan daun kemangi dan telur dadar ya. Dan wow, ini dia hasilnya sambal terasi yang enak ya. Resep sambal terasi yang enak ini sangat mudah dibuat, kemudian simple, rasanya enak, pedasnya juga nampol ya, dan pastinya beda dengan yang lain. Kalian wajib mencobanya ya di rumah ya. Nah teman-teman, sambal terasi ini udah matang dan Mami Mika mau coba makan ya. Ini sudah ada 1 piring nasi ya teman-teman, nasi putih. Kemudian Mami Mika mau makan telur dadar bersama dengan sambal terasi yang enak ya. Dan jangan lupa daun kemanginya ya, lalapan daun kemanginya dimakan juga sama saya. Dan ini dia suapan pertama saya untuk makan sambal terasi yang enak beserta telur dadar dan daun kemangi. Wow, enak banget sambal terasi yang enak banget ya teman-teman, dan tentunya pasti beda dengan yang lain. Jadi cita rasanya
enak, seger, dan nikmat. Jadi teman-teman wajib mencobanya ya di rumah ya. Nah teman-teman, Mami Mika mau makan terlebih dahulu ya. Sekian ya resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya dan tentunya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.